Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwo, tentunya masih di channel Maret 27. Gunakan selalu akal waras, akal sehat agar kita selamat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini akan kita tampilkan sebuah video ya guys, yaitu dari seorang Habib yang menurut saya Habib yang satu ini lain daripada yang lain ya. Sangat jarang sekali ada Habib yang bicara seperti yang ada di video yang akan kita putar berikut ini ya guys. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang diungkapkan Habib tersebut. Terlepas dari golongan mana Habib ini, tapi saya yang jelas sangat respect sekali kepada beliau. Karena ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang beliau katakan atau beliau sampaikan. Untuk itu mari kita simak video Habib tersebut hendak menyampaikan apa ya. Monggo kita dengarkan dan kita simak videonya. Hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan. Tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya dzurriyyah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat. Saya akan membuat istilah baru. Di Majelis Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seorang cucu sejati Ar-Rasul yang tidak satu orang pun yang bisa meragukannya. Di majelis beliau alaihissalam, saya akan membuat istilah baru untuk Alawiyin. Alawiyin kita bukan ternisbat ke sembarang Alawi. Alawi kita adalah Alawi yang maknanya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dalam sebuah riwayat, Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana wa Ali abawa hadhil ummah." Aku, kata Ar-Rasul, dan Ali adalah ayah bagi umat ini. Jadi setiap umat Muhammad, terkhusus mereka yang ikut dan setia dengan ajaran Muhammad dan keluarga sucinya, merekalah yang sejatinya Muhammadi dan Alawi.
Kenapa? Ar-Rasul memberikan alasan. Kenapa kemudian beliau berkata, ana wa ali abawa hadhil ummah. Kenapa? Wala haqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Karena hak kami, hakku dan Ali lebih besar daripada hak orang tua mereka yang melahirkan mereka. Hakku lebih besar daripada kedua orang tua biologis mereka. Wala haqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Saya akan mengkikis heboh-heboh nasab ini dari akarnya karena tidak penting sama sekali. Seandainya ada orang mampu menemukan setumpuk bukti bahwa saya bukan seorang Habib, bukan seorang Dzurriyyah, mboten nopo-nopo. Silahkan kumpulkan sebanyak mungkin data. Tidak ngaruh. Saya tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Riwayat berlanjut. Fa inna, kenapa kok aku lebih berhak? Fa inna nungkidhuhum in ata'una minan nari ila daril qarar. Karena aku dan Ali akan menyelamatkan mereka kalau mereka taat kepadaku loh ya. Kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dari neraka ke tempat kebahagiaan abadi. Wa nulhiquhum minal ubudiyah bikhyaril ahrar, dan aku akan gabungkan mereka dari penghambaan yang tulus kepada Allah ya, untuk bergabung dengan manusia-manusia baik yang bebas. Riwayat lain ya, supaya kita tahu makna ayat ideologis dan ayat biologis. Orang tidak pernah heboh tentang keterkaitannya dengan ayah ideologisnya, tapi hebohnya minta ampun berlebihan untuk urusan masalah ayah biologis. Tidak penting-penting banget. Riwayat ini ternisbatkan kepada Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga ternisbat kepada Al-Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Man athara ta'ata abawai dinihi Muhammad wa Ali ala ta'ati abawai nasabih. Barang siapa yang mendahulukan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan kedua orang tua nasabnya, qala Allahu azza wa jal, Allah berkata, la uthirannaka kama athartani. Aku wala usyarrifannaka bihadrati abawai dinik kama syarrafta nafsaka bi ithari hubbihima ala hubbi abawai nasabik. Aku akan memuliakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka telah lebih memuliakan kedua orang tua agamanya atas kedua orang tua nasabnya. Ini bukan berarti kedua orang tua nasab tidak penting, tapi kelasnya jauh di bawah keterikatan seseorang dengan kedua ayah ideologi dan agamanya. Nah, itu tadi ya guys, video dari seorang Habib yang menurut saya sangat berani sekali ya. Ini sangat menarik sekali guys. Memang mengenai nasab ini ya, persoalan lain ketika kita berbicara ilmu dan adab. Bagaimana kita bicara tentang bagaimana kita terhadap makhluk sosial ya. Jadi memang jangankan untuk turunan yang jauh, itu kita kalau mau bicara tentang biologis ya, yang dekat saja itu putrinya Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Amal yang didahulukan untuk kemudian nanti berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amal kita lah yang menentukan baik tidaknya kita dengan sesama manusia, baik tidaknya kita mengenai ketakwaan kita kepada Allah, mengenai ibadah kita kepada Allah, itu yang menentukan kita atau yang menjadi salah satu sebab rahmat Allah dan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk kita atau kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Kita sebagai sesama Muslim jangan saling membenci, ayo saling merangkul dengan cinta. Apapun kita golongannya, dari manapun kita berasal, janganlah merasa paling tinggi antara satu dengan yang lain. Itu juga dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikutip di kitab Ibnu Katsir, yang menjelaskan satu orang dengan yang lain itu tidak lebih baik kecuali ketakwaannya. Ya, jadi gitu ya. Di ketakwaannya itu memang sesuatu yang menjadi sebab untuk kemudian kita bersama dengan Rasulullah SAW. Itu saja
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.